Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arika Winda. Ini adalah video konten pertama aku. Aku termotivasi membuat video ini karena aku terbantu banget dengan video semacam ini. Jadi video ini adalah rekomendasi perlengkapan bayi baru lahir. Semoga video ini bisa membantu ibu-ibu di luar sana yang sama kayak aku waktu itu, yang kebingungan apa sih kira-kira perlengkapan bayi yang dibutuhkan, terutama untuk kita ibu baru, untuk anak pertama gitu ya. Apa aja sih kira-kira yang anti mubazir untuk bisa kita beli, untuk kita persiapan buat dedek bayinya nanti. So, stay tune terus di konten ini. Jadi, sekarang aku masuk 36 week untuk usia kandungan aku. Tapi semua barang ini aku coba mulai kumpulkan dari usia kandungan 30 week gitu. Jadi nggak yang jadi satu gitu. Ada dua metode untuk aku mengumpulkan barang-barang ini. Yang pertama dari online, toko oren ya, Shopee gitu. Terus kemudian yang kedua adalah aku ke tokonya langsung. Tapi dari sisi lain juga dia ada Shopee-nya gitu. Namanya Baby Wise. Oke, langsung aja. Aku bagi beberapa kategori untuk kebutuhan perlengkapan bayi. Nanti ada luput-luputnya, aku minta maaf karena aku akan random dari urutan yang pertama sampai dengan yang di terakhir. Masuk ke kategori yang pertama, yaitu baju. Aku dapat referensi dari YouTube bahwa baju bayi itu akan sangat amat cepet banget nggak kepakainya karena dia itu cepat pertumbuhannya untuk terutama bayi newborn. Sehingga dari yang aku dapat pelajarannya itu bahwa baju newborn itu nggak usah ngumpulin banyak-banyak atau nggak usah prepare banyak-banyak, cukup 6 atau 9 pasang aja karena nanti dia cepet banget untuk tumbuhnya, semoga ya, amin. Nah sehingga tapi kita perlu juga untuk siapin baju yang di atasnya ukuran newborn karena sebenarnya emang baju bayi itu aku amati di beberapa toko itu paling selisihnya cuman 1-2 cm aja untuk lebar dan panjangnya gitu. Jadi patokan yang aku gunakan selama aku mencari barang adalah sentimeternya, bukan dari ukurannya, karena setiap brand itu bisa jadi kalau misalkan di brand A itu newborn itu 24 cm, kalau misalkan di B itu newborn 22 cm. Oke, langsung aja. Untuk kategori baju, aku ada siapin 2 storage kayak gini. Oh ya, sebelumnya aku sengaja emang pakai storage begini untuk mempermudah nanti ketika butuh cepet dan sebagainya. Jadi nggak perlu cari-cari lagi ketika ditumpuk gitu. Yang pertama ini adalah untuk baju baby yang ukuran newborn sama yang baju baby ukuran 3-6 bulan. Aku belum siapin untuk yang 6 sampai seterusnya gitu ya. Karena memang aku rasa nanti aku bisa siapin di lain hari gitu. Jadi yang paling urgent dulu aja gitu. Untuk baju baby ukuran newborn aku ada siapin 6 piece sebenarnya, 6 pasang. 3 pasang untuk lengan pendek, 3 pasang lagi untuk lengan panjang. Tapi aku beli ukuran 3-6 bulan itu yang ukurannya mirip sama newborn. Jadi aku masukin sini, jadi total ada 9 pasang baju newborn. Ditambah 3 pasang lagi untuk singlet atau kaos dalam dari newborn juga. Oke, yang pertama mungkin aku akan coba tunjukin untuk yang kaos dalam. Nah, ini adalah singlet atau kaos dalam dari Velvet Junior. Ini bahannya halus banget, nggak tipis, tapi dia juga nggak panas gitu. Aku rekomendasikan sih gitu. Terus aku pilihnya juga yang jumper kayak gini karena nanti kalau misalkan didiknya mau ganti diapers tuh bisa langsung, nggak usah pakai celana yang terpisah gitu. Aku lebih pilih yang gitu, tapi itu tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Nah, ini aku ada siapin 3 piece gitu ya, karena emang dia tuh 3 gitu, satu paket itu 3. Aku harapannya fungsinya nanti ketika dia agak kedinginan kayak gitu-gitu aku akan pakein. Tapi kalau misalkan enggak, aku nggak akan biasain dia pakai singlet sih sepertinya gitu. Itu untuk yang lengan pendek ukuran newborn aku ada 3 ini. Yang pertama itu dari Kiki Pap. Aku emang sengaja cari untuk model yang kancing depan, buka depan gitu, sama celana potongan karena ada video yang bilang kalau misalkan ketika newborn itu agak susah kalau misalkan kita punya baju baby yang harus masukin bajunya dari atas karena kan dia masih rentan gitu, masih sensitif. Jadi lebih baik yang bisa dibuka, jadi nanti ketika habis mandi tuh tinggal pakai aja gitu. Nah, ini aku akhirnya siapinnya untuk yang baju newborn itu semuanya yang memang buka depan. Nih yang pertama aku dari Kiki Pap
dia lucu-lucu banget sih, patternnya dia itu emang khas gitu, dia bikin sendiri patternnya dan bahannya halus. Yang paling penting untuk baby kan halus ya, harganya juga terjangkau banget gitu, cuma 20 ribuan kalau nggak salah. Ini aku beli untuk yang pendek sama celana pendeknya juga. Terus yang kedua aku ada siapin untuk yang pendek lagi dari Libby Baby yang Earth Colors. Aku suka yang Earth Colors ini, bahannya halus banget daripada yang lainnya gitu. Ini sama aku siapin untuk yang kancing depan, gemes banget, yang newborn ya, kancing depan. Jadi nanti praktis habis mandi tinggal dibuka-buka terus ditutup gitu aja. Sama celananya, ini celananya. Terus sama yang terakhir aku beli warna lain gitu aja, tapi sebenarnya sama-sama dari Libby Art Color seriesnya dia. Ini yang warna oranye ya, kayak gini. Ini lucu banget sih, apa namanya, kancingnya itu kayak kayu gitu, gemes. Terus dia halus banget dan kayak aman gitu loh buat bayi baru lahir. Terus ini sama celana pendek. Terus untuk yang pendeknya lagi, yang tadi ukuran 3-6, tapi aku masukin kategori newborn, ada 2. Ini emang dia kaos sih, maksudnya masuknya dari atas, cuman dia ada bukaannya kayak gini, jadi dia mempermudah gitu. Ini aku dapet yang sepaket gitu ya. Ini dia kayak jumper gitu, tapi pendek. Aku beli yang sepaket, yang ukuran 36 sama yang ukuran 6 ke atas gitu. Jadi 6-9 kalau nggak salah itu dapat 5. Yang 2 ini ukurannya kecil, yang 3 ini ukurannya gede. Nah yang ini aku masukin untuk yang newborn sama yang ini juga. Ini bagus banget sih. Dia itu polos tapi premium gitu kainnya gitu, dan ini hemat banget karena 5 itu udah sepaket jadi 1. Terus aku ada siapin lagi sih 1 atasnya pendek, yang bawahnya panjang. Ini dari Boho Baby, Boho Pana. Aku suka banget Boho Pana, itu bahannya terhalus sih daripada semuanya. Terhalusnya itu Boho Pana sama ada 1 lagi. Nah ini untuk yang ukuran 0-6, jadi aku rasa ini bisa sampai gede sih, sampai nanti dia usia 3 bulanan juga bisa gitu. Ini sama celananya, tapi aku pilih yang panjang, jadi dia tuh ada 2 pilihan gitu, bisa panjang bisa pendek. Nah aku pilihnya yang panjang biar nanti bisa buat bobok juga. Aduh gemes banget, ini kayak bawahnya kayak ada karetnya gitu tuh. Nah ini untuk persiapan aja sih, karena ini 0-6 bulan. Terus aku ada yang panjang itu 3 buat bobok kalau misalkan dia kedinginan gitu, karena penting juga ya kita siapin untuk yang baju panjangnya gitu. Ini yang pertama aku dari Kiki Pup lagi. Aku masih suka banget sama Kiki Pup, tapi aku cuma koleksi 2 karena aku mau nyoba-nyoba yang lain dulu gitu untuk survei dulu. Nah ini aku senang banget sama bahannya masih, tapi dia yang seri yang model yang panjang juga ada gitu, jadi sebenarnya kayak piyama gitu. Ini masih sama ya, kancingnya depan, terus panjangnya celananya panjang juga gitu, sesuai sama ini. 2-nya lagi aku pilih jumper atau slip sweet dari Little Palmer House. Wah ini lembutnya lembut banget, ini brand yang terlembut pertama. Terus yang kedua Boho Pana. Ini yang pertama terlembut banget, tapi dia itu nggak yang tipis gitu, jadi dia itu premium banget bahannya. Nah ini untuk jumpsuit atau slip suit yang aku siapin untuk 0-3 bulan. Ada 2, ada yang warna hijau sama warna birunya. Aduh gemes banget ini mah, ini serius gemes banget. Nih ada 2. Dan aku paling suka sama Little Palmer ini jumpsuit atau slip suitnya adalah dia itu udah sama sarung tangan sama sarung kaki yang foldable. Maksudnya kalau emang kita mau pakai ya bisa ditutup, tapi kalau misalkan nggak mau pakai juga bisa dibuka. Jadi kayak bisa dipakai 2 cara, kita nggak perlu siapin dia mitten and booties lagi gitu. Jadi ini bisa kayak ini bisa ini kalau misalkan lagi gerah ini dibuka aja nih tangannya nih. Terus kalau misalkan dia malam kedinginan langsung ditutup aja, nggak usah pasangin dia sarung tangan lagi. Jadi praktis banget, aku suka yang praktis soalnya gitu. Nah ini gini, kakinya juga sama, kakinya juga dia
foldable juga nih, kalau misalkan mau dibuka tinggal dibuka aja udah, nanti dia keluar kakinya nih. Nah kalau misalkan dia mau ditutup ya udah tinggal ditutup. Dan satu lagi aku suka banget, kenapa? Karena resletingnya tuh 2 arah. Sekalinya dia nanti kalau malam-malam misalkan pampersnya itu bocor gitu ya, kita nggak perlu buka dia dari atas, tapi kita bisa dari bawah nih kita bisa buka dari bawah, terus nanti tinggal ganti aja pampersnya. Nah tapi kalau misalkan dia mau ganti baju bisa dari atas juga, jadi praktis banget. Aku suka sih, teman-teman bisa pakai ya untuk yang Little Palmer ini untuk baju tidurnya, recommended. Untuk yang lengan panjangnya itu selesai. Untuk yang ukuran newborn aku akan beralih ke ukuran yang 3-6 bulan. Ini aku ada siapin sekitar 11 pasang atau 11 baju. Kenapa aku agak banyakin? Karena aku ngerasa pertumbuhannya itu nggak secepat pas newborn, jadi aku perlu siapin juga untuk baju hariannya dia gitu. Itu pun juga menurut aku masih minimalis ya, jadi kita nggak usah buang-buang baju gitu. Jadi memang fit aja, kalau emang nanti udah selesai dipakai ya tinggal langsung cuci. Oke, masih sama kayak yang newborn tadi, aku juga siapin beberapa yang pendek sama beberapa yang panjang. Ada sekitar 7 untuk yang pendek untuk ukuran 3-6 bulan, sama ada 4 baju untuk yang panjang untuk malam harinya. Oke, aku akan mulai dari untuk yang pendek. Ini masih sama yang kayak tadi. Aku tadi bilang dapat 5 yang jumpsuitnya tadi yang di ukuran newborn. Nah, ini adalah ukuran yang 6 sampai 9 bulannya gitu. Tapi dia bisa dipakai sentimeternya sama kayak 3-6 bulan. Jadi makanya aku masuk kategori 3-6 bulan. Ini kayak sesetnya gitu tadi sisanya gitu. Jadi ini 3 lagi. Ini gemes banget. Semuanya ada bukaannya ini ya. Jadi mempermudah ketika masukin ke kepalanya dia. Jadi nggak terlalu sempit gitu. Nah ini aku juga belinya model jumper, kancing gitu, jadi nanti tinggal ditutup aja gitu. Ini bisa buat main atau bisa buat pagi-pagi, siang-siang pas dia lagi kepanasan gitu. Ini yang pertama. Selanjutnya ini ada patternnya gini sih, gemes banget juga sama. Semuanya gemes-gemes dan ini cenderung gede ya. Maksudnya 3-6 bulan aku rasa ini cukup sih gitu. Terus sama yang terakhir itu ini dapat yang ini juga. Jadi dia patternnya tuh nggak yang rame gitu, aku suka yang gitu. Oke, selanjutnya untuk baju pendeknya aku juga siapin 1 set dari Bohopana. Dia ukuran yang 6-12 karena emang di Bohopana tuh cenderung kecil-kecil sih ukurannya. Jadi kenapa aku naikin jadi 6-9 karena emang kecil. Ini lumayan kan sama kayak tadi ukurannya gitu. Tapi dia di Bohopana masuknya ke kategori ukuran 6-12 gitu. Tapi sentimeternya sama kayak 3-6 bulan gitu. Ini untuk yang sama, bahannya juga bagus. Ini pendeknya gemes banget. Aku ada lagi jumper. Ini kepengenan bapaknya. Bapaknya pengen ada koleksi jumpsuit atau baju yang Milan gitu karena dia fansnya Milan. Jadi ya udahlah kita turutin aja. Ini sebenarnya opsional ya, nggak harus juga beli karena emang juga kalau misalkan sayang juga kalau misalkan emang nggak dipakai. Tapi ini akan menjadi mungkin foto atau gimana gitu menuruti bapaknya gitu. Ini lucu sih. Jadi dia dapat jumpsuit sama sekaligus topinya gitu, topinya AC Milan. Terus yang 3-6 pendeknya lagi aku pasangin sama celana panjang lagi gitu ya. Itu ada 2. Aku koleksi dari Bohopana lagi karena aku suka itu sama bahannya. Buat main bisa, buat tidur juga bisa. Ini untuk yang ukuran 6-12. Nah ini adalah jumpsuit, gemes banget. Ini jumpsuit crocodile gitu. Ini sama dia bisa dari atas sama bisa dari bawah. Ada 2 kancing sama kayak Little Palmer tadi. Nih, ini dari atas. Settingnya ini dari bawah. Cuman dia emang atasnya itu kan pendek ya. Jadi nggak ada penutup tangannya. Tapi kalau yang di bawah ini ada penutup kakinya. Jadi as long as dia kedinginan, tangannya tinggal kita pakai selimut aja karena kan yang bawah udah tertutupi pakai ini gitu. Jadi ini bisa buat pakai tidur juga tuh.
gemes banget. Terus selanjutnya ada dari Boho Panah juga lagi, sama aku siapin untuk yang lengan pendek sama celana panjang gitu. Ini aku ambil juga sama ukuran 6-12 bulan. Ini kayaknya pattern yang lumayan baru, jadi dia roti-roti gitu, gemes. Terus celananya juga panjang. Ini harapanku sih bisa dipakai lama ya untuk yang gede-gede gini. Yang lengan panjangnya aku ada 4 set. Yang pertama, aku ini belinya di Baby Wise-nya langsung, tapi ada juga di tokonya. Ini dari Cotton Seeds. Aku pilih ukuran yang 3-6 bulan, tapi dia cenderung gede banget. Dia pattern gitu, mirip sama jenisnya Kiki Pop tadi. Tapi dia itu di sininya ada kayak jahitannya lagi gitu. Kalau di Kiki Pop tadi nggak ada. Terus dia kayaknya gede-gede banget gitu loh, lengannya ini gede banget nih. Tapi ya overall lembut sih, lembut untuk bahannya, jadi aman buat baby. Ini ukuran yang M, aku ambil yang atas sama celana panjangnya. Selanjutnya 3 ini adalah lengan panjang slip sweet sama jenisnya kayak Little Palmer tadi, tapi ini aku belinya satu set dari Mamas Papas. Nah, aku tuh nggak ngerti kalau Mamas Papas itu ternyata kakinya itu dia paten gitu, jadi nggak bisa di foldable. Aku kira tuh foldable, jadi aku cukup agak ini sih kaget juga ketika datang, oh ternyata nggak foldable dia. Jadi sewaktu-waktu dedeknya itu tambah panjang gitu, jadi ini bisa jadi nggak muat gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk ini aku belinya yang ukuran 3-6, jadi aman gitu. Mamas Papas aku pilih pattern yang ini, yang jerapah-jerapah, gemes banget, kuning-kuning kayak gini. Yang pertama, nah Mamas Papas ini juga bagus, bahannya itu tebel. Terus dia juga ada foldable-nya untuk yang tangan. Tapi untuk yang kaki itu dia paten gitu, langsung kayak gini, langsung kaos kaki gini. Jadi kalau misalkan dedeknya pas tambah panjang gitu ya, pertumbuhan, mungkin ini bisa jadi nggak muat sih gitu. Tapi nggak apa-apa, ini gede juga dan panjang juga. Ini dapat 3. Yang pertama dapat yang ini, terus kemudian yang kedua dapat ini, gemes banget yang ini. Dia Mamas Papas emang halus dan bahannya itu yang menang sih, dia halus dan tebel. Ini yang kedua dapat 3 ya, 1 set. Ini hemat sih menurut aku. Terus yang ketiga ini buat dia bobo juga. Itu untuk 3 ini selesai untuk baju. Oke, kita lanjut ke kategori yang kedua, yaitu perbedongan. Sebenarnya aku nggak prefer banget untuk beli bedong awal-awal, karena aku ngerasa kayak mubazir aja gitu kan, karena kan bedong itu cuma buat bentar pas bayi doang. Tapi ternyata pas aku searching, ternyata bedong itu banyak fungsinya juga. Bisa jadi selimut, bisa jadi penutup apron menyusui, bisa jadi banyak lah, intinya itu difungsikannya ketika nanti dedenya udah gede gitu. Sehingga akhirnya aku malah banyak juga yang aku siapin untuk bedong gitu ya. Tapi kalau kata medis ya, itu bedong itu bukan untuk tujuannya meluruskan kaki, tapi untuk menghangatkan aja dedeknya, karena kan emang waktu di perut kan dedeknya itu hangat gitu ya. Jadi dibiasain juga masih hangat di pas udah sama kita. Ada 7 bedong, terus kemudian selimutnya ada 2 untuk selimut yang hangatnya gitu. Oke, yang pertama untuk yang bedong aku pilih dari yang bahannya maslin. Kalau misalkan teman-teman tahu, maslin itu kayak lembut banget dia. Seriusan, aku ngefans banget sama bahan maslinnya bedong ini. Ini adalah barang pertama yang aku beli untuk persiapannya Dede, karena kayak secinta itu aku aja kayak pengen gitu tidur di sini karena sebagus itu kainnya. Dia nggak tipis tapi dia itu hangat gitu, itulah pokoknya. Terus habis itu dia juga lebarnya tuh lebar banget nih. Ini bisa buat apronnya ibu, terus buat selimutnya Dede, terus buat penutup pas di stroller, atau buat alas tidurnya dia juga bisa gitu. Jadi bisa buat macam-macam gitu. Jadi ini menurut aku nggak mubazir sih gitu. Di bahan maslin aku ada satu yang patternnya teddy bear gini. Ini juga aku dari Shopee. Terus sama yang patternnya polar bear gini.
kayak beruang-beruang gitu, beruang-beruang gitu, gemes banget. Selanjutnya aku juga siapin untuk yang bahannya kaos. Aku dari Aquswara, ini pas lagi flash sale, jadi aku nggak sengaja aja gitu untuk coba aja lah gitu. Jadi Aquswara itu cenderung bahannya itu kaos yang emang lembut banget dan dia ngehangatin gitu, knit gitu. Jadi gini bahannya, dia juga lebar. Nah ini aku ada 4 dari Aquswara. Bedong juga, ini juga bisa dipakai buat selimutnya Dede gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua patternnya kayak bintang-bintang gitu. Ini juga sama, lembut, bahannya knit. Jadi aku punya yang bahan knit sama punya yang bahan muslin aja tuh. Terus kemudian ini bahannya, wah ini halus banget sih, pattern gini dari Aquswara. Dia sepaket isi 3, ada yang satuan juga, tapi ada juga yang satu set sama topinya gitu. Ini yang terakhir, ini yang satu set sama topi gitu. Ini lembut banget, dia juga sama hangat. Oke, selesai bedong. Tapi aku juga siapin untuk selimut yang beneran buat tidur, yang kalau dia kedinginan gitu loh. Itu yang pertama dari bahan kayak gini, yang apa sih, yang ada dot-dotnya gitu loh. Itu ini juga dari Shopee, nanti aku coba cantumin. Ini terjangkau banget, ini murah. Terus dalamnya tuh gini bahannya. Ini kayaknya banyak juga dipakai. Terus aku juga siapin untuk selimut on the go-nya. On the go itu banyak banget ya, merek mana-mana juga. Tapi aku tertarik sama yang Maisan Elmesa karena kayaknya bahannya itu lembut gitu. Jadi gini untuk selimut on the go-nya, dia ada topinya, terus dia tuh juga ada klikannya gitu, on the go gitu. Nah jadi nanti kalau misalkan mau bepergian, misalkan dedeknya vaksin gitu, bisa dipakai juga untuk gendong. Tapi kalau misalkan kita lagi mau pompa atau mau nyusuin di luar, kita juga bisa pakai. Nanti tinggal dimasukin aja topinya, tinggal kita pakai untuk apron ya kan. Terus habis itu kalau misalkan di bepergian terus kita lagi gendong dia gitu tuh, bisa juga ditutupin gini biar dia hangat gitu. Jadi ini menurutku the best. Selanjutnya kita masuk kategori mittens and booties atau sarung tangan, sarung kaki, dan kaos kaki. Aku nggak siapin banyak karena aku lihat referensi juga itu nggak akan dipakai lama gitu ya. Aku cuman sediain dua piece, satu paket sarung tangan, sarung kaki, tapi satu piece lagi tambahan untuk yang tadi satu paket sama bedong. Jadi aku punya 3, dan itu menurutku cukup sih gitu, karena katanya kan kalau misalkan bayi lagi baru lahir itu kan dia perlu juga mengenal sensori gitu ya. Gak usah terlalu sering dipakein sarung tangan, sarung kaki gitu. Jadi biar dia ngerasain juga detail-detail tekstur-tekstur kayak gitu. Jadi 3 cukup. Aku ada siapin dari kayaknya ini Little Palmer semua sih. Little Palmer untuk 2-nya. Satu warna coklat gini, mitten and booties-nya, sarung tangan, sarung kakinya. Mungkin ini akan dipakai pas baru lahir banget aja gitu, pas biar nggak terkukur gitu kan. Ini terus habis itu ini yang biru. Terus yang terakhir ini yang sepaket sama bedongnya, warnanya sama kayak tadi, abu-abu gitu. Gak aja, gak usah banyak-banyak, nanti nggak kepake. Oke, selanjutnya dari kaos kakian aku siapin legging, karena tadi aku kan siapin jumpsuit ya untuk dia lah. Takutnya nanti ketika dia lagi pakai jumpsuit terus dia harus keluar gitu, maksudnya kita harus pergi gitu. Jadi nggak usah ganti baju, tinggal aja kita pakein ini legging yang langsung pakai sama kaos kakinya gitu. Ini aku ini aja sih, ngide aja jaga-jaga, tapi sebenarnya ini opsional ya, ini nggak harus juga disiapin itu. Terus kemudian kaos kaki aku ada siapin satu paket, ada 5 pasang. Aku beli dari Shopee juga. Ini 1, gemes juga sih, ini 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pasang, udah nggak usah bingung lagi mau cari yang sendiri-sendiri gitu. Ini patternnya juga netral-netral, jadi bisa dipakai ke semua warna baju gitu. Takutnya kan nanti dia sering
kedinginan kayak gitu malam-malam atau pas keluar. Jadi kita tetap harus, dan ini bisa dipakai untuk newborn sampai gede aku rasa. Sama aku juga siapin ini satu lagi untuk yang gaya-gayaan aja. Jadi ini nggak harus disiapin gitu. Untuk yang kayak gini, kayak bisa dipakai buat keluar gitu loh, kayak ada boneka gajahnya. Ini masih satu toko sama yang tadi, dan ini murah sih, jadi makanya aku iseng. Aku juga siapin untuk penutup mata atau eye mask buat dia kalau misalkan mau jemur atau apapun lah yang dibutuhin dia, maksudnya mau tidur gitu-gitu. Jadi buat dia itu dari Sumimo ini aku tapi kemarin ambilnya di Baby Wise, tapi ini banyak kok di e-commerce gitu. Gemes banget ini warnanya, ini pattern kucing. Aku ada juga siapin topi, tapi aku di topi itu nggak banyak siapinnya karena aku ngerasa kayak ya cukup satu untuk pergi sama beberapa lah untuk pas dia baru lahir gitu aja sih, karena menurutku mau kemana sih bayi gitu kan. Dan aku nggak beli baju untuk bepergian karena aku lihat di review juga zaman corona kayak gini juga, mau kemana sih baby itu gitu. Paling kalau misalnya vaksin kan bisa pakai baju tidur juga gitu kan. Dan kita juga biar nggak usah terlalu obses untuk ngajak dia keluar kalau emang nggak penting-penting banget, karena kan bayi itu rentan ya. Kecuali kalau misalkan dia udah gede gitu baru akan kita ajak kemana-mana gitu. Jadi cukup hemat membeli baju-baju yang emang dibutuhkan ketika dia akan pakai gitu aja. Untuk topi ini juga aku siapinnya cuman 4 sama yang tadi sepasang sama bedongnya gitu. Jadi ada 4. Satu yang emang bisa dipakai sering gitu ya buat keluar. Ini aku tapi gemes banget, gemesnya tuh kebangetan. Aku siapin ini, lihat ini nih dari Bohopana. Ya emang ini tuh ngehangatin gitu loh. Kayak misalkan buat pergi-pergi aku mungkin bakal pakai ini terus sih nanti ke dia. Gemes banget bukan? Dan aku nggak ngerti juga sih ini bisa sampai ukuran berapa. Cuman aku ngelihat sih ini kayaknya nggak cuma sama newborn doang, karena dia kan knit ya bahannya, jadi bisa dipakai lama. Ini aku juga belinya tadi satu toko sama yang Bohopana tadi, baju Bohopana. Ini yang pertama. Terus yang kedua itu dari Libby. Aku ngambil yang satu set sama warna yang lengan pendek newborn tadi sih, ngide aja. Ini di Baby Wise aku ambilnya. Terus ada note-nya gini, gemes banget buat newborn. Tuh warnanya matching sama yang tadi. Terus aku ada juga siapin kayak topi yang gini aja gitu, yang cuman slobok gitu. Tapi yang ini aku dari Bohopana juga. Sama satu lagi ini yang tadi satu pakai sama aku Sfara. Dia itu kayak gini bentukannya, tapi ini gede banget sih dia. Nih, tuh kepalanya gede banget. Tapi ya bagus lah untuk satu paket gitu ya. Terus dari topi aku juga siapin bib biar dia pas gumoh atau pas lagi makan besok-besokan gitu. Aku siapin 2 aja tapi gak usah banyak-banyak. Yang pertama ini dari Bamboo and Bib kalau nggak salah tadi. Ini dari Baby Wise juga. Aku random sih, pokoknya cari bib gitu aja. Terus mbaknya kasih referensi ini. Tapi ini lembut banget serius nih, lembut banget. Terus dia tebel juga. Jadi nanti bisa dipakein ke dia nih, kayaknya juga bisa lama. Jadi nanti bisa diklek gitu. Biar dia nggak kena ke bajunya dan biar nggak masuk angin. Terus yang kedua, aku dari toko yang sama kayak kaos kaki tadi. Oke, selanjutnya kita beralih ke mungkin gendongan dulu kali ya. Aku ada siapin gendongan, teman-teman. Sebenarnya kemarin aku galau banget sih. Ada ring sling, ya kan? Gendongan sekarang tuh banyak banget. Ada ring sling, ada baby carrier, ada geos, ada juga yang selendang yang tradisional, ada macam-macam. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk geos dulu aja. Nanti kalau emang di tengah-tengah aku nggak cocok sama geos, nanti bisalah aku siapin juga untuk yang ring sling gitu. Ini aku geosnya siapin dari Malil Kids. Ini juga terkenal banget sih mereknya gitu, dan dia juga terjangkau tuh ya. Ini Malil Kids yang aku juga pilihnya yang pattern satu warna karena dia kalau nggak salah punya yang bolak-balik gitu. Jadi ini aku ambil ukuran juga yang di bawah aku 1. Jadi aku takutnya kan
nanti longgar gitu ya. Kalau misalkan gendong longgar itu kan kayaknya nggak enak. Jadi aku pilih yang untuk bawahnya itu. Nanti gini aja sih. Gitu. Tapi kalau emang nanti aku rasa aku nggak cocok, terus habis itu aku perlu beralih ke ringsling, ya udah aku akan beralih ke perlengkapan mandi. Oh tapi sebelum itu aku akan kasih tahu dulu kalau ada juga aku siapin bib yang buat ibu kalau misalkan dia nanti gumoh pas lagi digendong dari Ethan and Nathan. Tapi ini aku ambil yang kemarin dari Baby Wise juga, jadi di slapper gini. Kalau misalkan dia atau pas ada orang baru mau gendong gitu ya, jadi biar kita nggak ngerasa worry gitu ya, mereka suruh aja pakai ini biar takutnya bajunya kotor kayak gitu, jadi dipakein terus dipupuk gitu di sini gitu, atau pas lagi gendong kayak gini juga bisa, jadi biar dia juga nggak gumoh di baju kita. Tapi aku ini siapin yang satu doang gitu, nggak yang banyak-banyak. Terus untuk perlengkapan mandi, yang pertama banget itu aku ada siapin anduk tuh juga nggak usah banyak-banyak teman-teman, jadi cuma 2 aja cukup, jadi untuk gantian. Kalau misalkan nanti yang satu dipakai, berarti yang satu disimpan, nanti kalau misalkan udah selesai dicuci gitu aja. Dan ini aku dua siapin dari yang Little Palmer House, 2 tipe. Ada yang dari Little Palmer House yang kainnya itu kain katun Jepang, dia emang terkenal banget sih katun Jepang itu untuk bayi, lembut banget gitu. Ini emang beneran lembut sih, kayak tipis tapi nyerap, terus lembut juga gitu. Ini satu. Terus yang kedua aku ada juga dari Little Palmer yang tapi tipe yang bambu gini, yang bambu gitu. Dia lembut juga, tapi nggak selembut yang Jepang tadi. Tapi ini juga bagus kok. Ini panjang juga. Tuh, panjang kan. Bisa sampai gede lah seenggaknya. Aku juga dari handuk aku siapin juga untuk washmitnya, waslap buat dia ketika mungkin pas newborn nanti aku nggak bisa langsung pakai tangan untuk sabuninnya, jadi aku akan pakai waslap gitu biar lebih lembut aja pas di badannya dia gitu. Ini satu set udah dapet 2 Little Palmer juga sama. Aku memang pilihnya yang biru-biru biar gemes sama satu set gitu. Nih, jadi nanti mungkin ini juga aku siapin baskom lipat yang kecil gini. Kalau misalkan khawatirnya nanti belum bisa langsung aku taruh sini gitu ya, jadi nanti aku akan mandiinnya pakai ini dulu, sabuninnya gitu. Terus aku bilasnya pakai bathtubnya itu. Nah ini enak banget sih, foldable. Ini juga belinya di Shopee. Selain washmit, aku juga beli washcloth atau siapin lap-lapan gitu kalau misalkan nanti dia gumoh, atau kalau misalkan nanti ada apa yang tumpah kayak dari dia, karena ini kan bahannya lembut, jadi cocok lah buat bayi gitu. Nih satu set ada isi 4 lap gini aja sebenarnya, jadi biar kalau misalkan ada apa-apa tuh nggak bergantung sama tisu terus gitu. Atau ini juga bisa buat mandi, ngelap-ngelap apa kayak gitu. Ada 4 isinya satu set. Ini juga dari Little Palmer, dari bahan bambu juga. Satu set aku ambil yang warna biru juga. Itu ada juga aku siapin Wonder Pad. Sebenarnya Wonder Pad ini adalah aku siapin buat tidur aja gitu. Jadi ini tuh perlak yang tapi depannya itu bahannya halus. Dia dari Little Palmer juga ini aku. Tapi dia tuh nggak nembus gitu loh. Kalau misalkan dia ngompol itu nggak akan tembus ke kasur kita. Tapi dia lembut. Nah, aku siapin untuk yang Wonder Pad itu satu aja gitu, karena buat yang tidur aja, buat yang di kasur-kasur. Tapi pas dia nanti mandi aku pakainya perlak yang tebel gitu. Terus perlak yang tebelnya tuh ini aku siapin dari Sugar Baby. Banyak sih yang pakai Sugar Baby karena emang lumayan terjangkau. Terus dia juga bahannya lembut. Nih, yang apa namanya? Yang pattern yang star gini pasti banyak banget nih di e-commerce. Ini aku juga akan tunjukin. Tapi ini kemarin aku ambilnya yang dari Baby Wise. Dia tuh bolak-balik gitu, depannya bintang-bintang gini patternnya. Nah, yang belakangnya itu yang biru gini polos. Ini juga bagus, apa namanya, tebel gitu, terus halus juga. Jadi di kulit nggak akan bikin dia kenapa-napa nanti. Gini. Untuk
permandiannya tadi kan aku jelasin pakai baskom. Nah, nanti kalau udah selesai baskom itu aku akan taruh dia di sini. Nah, ini aku juga dari Baby Wise. Ada mainannya gini. Lucu banget. Terus ada kayak temperaturnya, dapat temperatur juga. Nah, ini tuh foldable bathtub gitu loh. Aku sih mikir kemarin tuh antara ini sama baby butter yang kayak dudukin dia aja terus kita pakai ember itu atau kita pakai shower, tapi aku takut kaget aja sih dianya dan nggak bisa pakai lama. Kalau misalkan yang ini tuh bisa pakai lama. Ini kalau dibuka gini, nah ini tuh gini, ini tuh foldable jadi bisa dilipat dan dibuka gini, terus dia bisa dibuka juga ininya. Kalau udah selesai mandi tinggal dibuka terus keluar airnya gitu. Jadi ini gede banget sih. Terus aku juga siapin untuk ininya katakannya dia biar dia nggak jatuh gitu. Jadi dia diselipin gitu, terus dia dimandiin terus biar gitu. Oke, aku ada ketinggalan satu selimut yang tadi sebenarnya aku udah siapin. Jadi selimut buat pergi itu aku siapin 3, yang tebel yang dot-dot tadi, yang 2 itu yang selimut on the go, sama yang terakhir itu yang selimut kayak bed cover gitu loh, jadi yang hangat. Ini sih aku mikirnya nanti dari rumah sakit nanti aku pakein ini gitu. Jadi dia ada topinya gitu. Jadi ini bisa buat selimut atau pas dia pengen aku taruh di kasur. Jadi nanti dia tinggal ditaruh gini terus ditutup aja. Tutup gini terus tutup gini. Terus ini juga bisa buat kasur. Gitu. Jadi ada 3 selimut yang aku siapin. Ini dari Nafa. Aku siapin bantal menyusui. Ada yang bilang kita nggak perlu sih nyiapin bantal menyusui. Tapi bisa pakai bantal yang ada. Nah, aku tuh nggak ada bantal proper untuk bisa bantu nyusuin itu gitu ya, yang seperti ini gitu. Jadi aku merasa perlu dan aku juga searching bantal penyusui ini nanti bisa buat kasurnya dia untuk dia itu tengkurap ya kan, untuk bantu dia tummy time gitu. Jadi bisa menurutku nggak mubazir gitu. Dan ada juga video yang merekomendasikan karena memang pas dia itu nggak nyiapin ternyata dia butuh gitu. Jadi ini aku akhirnya putuskan untuk siapin juga untuk nanti menyusui. Terus dia juga dapat bantal kecilnya untuk digelangin gitu biar dedeknya itu nggak keras pas lagi nyusu gitu. Jadi tinggal gini gitu. Dan praktis banget sih ini, suka aku. Terus ini juga bisa dibuka tuh, jadi kalau mau dicuci tinggal dibuka aja sarungnya gitu. Ini dari Omile. Aku ada siapin juga deterjen bayi. Aku dari Slick Baby aja. Ini kemarin kayaknya belinya kegedean sih, yang 1 literan gini. Tapi ya buat sampai berapa bulan lah nanti ya. Itu karena kayaknya kok riskan ya kalau misalkan nanti kita nggak memisahkan deterjen kita sama baby gitu. Karena kan baby itu lebih sensitif. Terus untuk yang baby bottle nipple and accessories cleanser juga dari Slick Baby, karena botol ya, terutama botol atau apapun yang nanti akan dipakai baby itu, bayi dedek itu akan kita cuci pakai ini gitu. Terus untuk pampers, diapersnya banyak banget rekomendasi yang compare antara satu merek dengan merek yang lain. Tapi sejauh ini ada Makuku, ada Genki, ada banyak banget kan. Nah, tapi sejauh ini dari review-review yang aku kumpulin, emang yang paling banget direkomendasi itu yang Pampers ini. Walaupun dia tuh memang harganya agak lumayan ya bun, tapi ini kayaknya aku bakal pakai cuman ini aja. Kalau misalkan nanti dia ini cocok, aku akan compare lagi nanti dengan merek lainnya juga halus tapi dengan harganya lebih terjangkau. Tapi untuk pertama ya udahlah pakai yang Pampers ini dulu aja, yang premium soft untuk newborn gitu. Ini aku yang cobain juga yang untuk yang isinya 26 dulu juga. Aku siapin tisu bayi juga untuk Dede. Untuk kategori yang terakhir ada perlengkapan menyusui sama skincare bayi. Aku ada perlengkapan menyusui udah siapin pumping. Aku pilih dari Moimom hands free electric pump karena aku ngerasa aku kan bekerja. Ini enak banget gitu karena aku suka yang praktis-praktis. Jadi
ini. Nah, dia tuh udah nyatu sama mesinnya gitu loh. Ini aku akan cobain. Aku jadi ibu-ibu guys. Gitu. Dan ini bisa langsung dicopot untuk mesinnya. Tuh kayak gini. Terus ini hasil pampingannya tinggal langsung dimasukkan ke kantong asip gitu loh. Itu sangat-sangat praktis dan aku banget sih gitu. Jadi aku rekomendasi juga ini untuk ibu-ibu yang mungkin pengen yang praktis-praktis ya. Itu moi mom aja yang hands free electric pump, bisa dipakai pas aktivitas juga. Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya aku ada teddy bag kayak gini untuk simpen aksesoris sama lengkapan yang lainnya untuk dede. Yang pertama aku mau tunjukin kalian dulu untuk perangkat menyusui yang tadi kan udah breast pump. Sekarang aku siapin juga untuk botol susu bayinya. Ini aku pilih yang bahannya silikon. Sebenarnya ada dua untuk yang pilihannya silikon. Yang terkenal banget itu yang mereknya Komotomo, tapi ini aku pilih yang mereknya HEORC karena aku ngerasa kayak ini estetik aja sih untuk botolnya, karena warnanya lucu gitu. Jadi ini tuh sebenarnya sama kayak Komotomo, sama persis karena dia silikon. Ini bahannya nih ya guys, estetik banget kan, HEORC. Nah ini bahannya silikon semua. Ini juga nipelnya juga yang mirip sama puting ibu, jadi dia nggak bingung puting gitu nantinya. Dan ini gampang banget untuk nanti dicucinya karena dia partikelnya tuh cuman gede-gede semua, jadi nggak susah gitu. Nah ini dia untuk penampakan botol susunya. Aku pakai yang HEORC ini kalau nggak salah 120 apa ya milnya. Jadi ada dua jenis ya, gede sama kecil. Ini untuk yang botol susunya. Lanjut untuk pembersih botolnya, aku pilih dari Dr. Brown's. Sebenarnya sama aja sih, cuman aku suka yang pembersih yang ada busanya tetepan. Jadi aku pilih Dr. Brown's. Nah di sini juga dia ada fitur kayak bersihin si nipelnya itu, jadi biar tetap juga bisa bersih. Ini yang dari Dr. Brown's. Terus aku di menyusui ini sebenarnya bonus sih dari Moi Mom pas aku beli breast pumpnya itu dapat ini adalah kayak ASI booster gitu. Aku belum seberapa tahu sih, cuman ini lumayan lah. Lanjut, ini ada perlengkapan skincare dan juga perlengkapan lain juga ya. Jadi kayak di bag ini menurut aku praktis banget karena dia bisa ditutup kayak gini nih. Nah, sewaktu-waktu kalian mau ke rumah orang tua, mertua atau kemana yang mungkin itu berhari-hari, ya udah tinggal dibawa kayak gini doang. Terus kalau misalkan nanti di rumah kita butuh ganti dia diapers, butuh dia ganti popok atau apa, itu tinggal dibawa aja ini kemana-mana, ke sofa bisa, ke kamar bisa gitu. Jadi fleksibel banget. Nah, yang pertama aku siapin cotton ball. Ini cotton ball ini kan buat pupi ya, pupinya dede. Jadi aku belum siapin banyak-banyak sih, cuman sementara 2 dari Medisoft. Ini yang 120 balls, aku siapin 2. Terus ada juga untuk sisirnya yang sikat kayak gini, terus yang biasa, sama ada yang seperangkat juga sama gunting kukunya. Ini dari Sugar Baby, lumayan lengkap sih dan lumayan murah juga gitu. Lanjut, aku ada per skincarean. Tapi sebelum per skincarean ini aku juga ada tadi ya seperangkatnya susu menyusui. Ini breast milk storage bag atau kantong asip. Jadi aku sediain yang kantong plastik kayak gini. Jadi BKA ini malah juga ada fitur-fitur yang kayak teknologi thermal sensornya. Jadi kalau misalkan dia udah ready buat diminum dedeknya itu dia ada gitu. Jadi ada sensor dia tuh berapa sih suhunya kayak gitu. Terus dia masih bisa berlaku apa enggak itu juga ada. Lumayan sih, tapi ini untuk pertama oke lah gitu. Terus yang lainnya lagi aku siapin kasa. Ini jaga-jaga untuk pusernya dia kalau misalkan nanti belum lepas ya. Jadi nanti aku akan pakai ini untuk kasa, siapin juga. Terus per tisu basahan aku siapin beberapa. Sebenarnya bebas sih, bisa jadi dari merek apapun, cuman ini aku nyoba aja pertama dari Momami. Ini yang pertama untuk yang antibacterial wipes. Jadi Momami itu punya banyak banget jenis
tisu basah gitu. Nah, yang antibacterial wipes ini biasanya dipakai buat ganti popok atau pampers. Jadi biar dia itu lembab gitu. Ini aku sediain 2 dulu. Kalau emang cocok nanti ya aku terusin. Terus ada juga yang water wipes. Jadi ini tuh yang lebih kepada kandungan airnya tuh lebih banyak gitu loh. Cuman aku belum tahu sih apakah nanti bedanya sesignifikan apa. Terus sama yang terakhir, tisu untuk tooth and gum wipes atau bersihin lidahnya kalau misalkan dia habis nyusu itu kan kadang di lidahnya tuh ada putih-putih ASI itu kan. Nah, itu aku pakainya mami dulu. Jadi nanti tinggal dililitkan di telunjuk, terus aku akan aku akan bersihin lidahnya dia pakai ini tuh. Lumayan sih ini praktis banget. Jadi nggak perlu pakai kasa terus dikasih air panas ribet gitu. Jadi kalau pakai ini tinggal langsung. Terus ini skincare-nya ada beberapa. Aku pertama ya mungkin pakai sabunnya dulu. Aku coba pakai Cetaphil Baby Gentle Wash and Shampoo. Jadi dia yang udah sepaket sama samponya. Jadi biar nanti kalau misalkan mandi udah tinggal ini doang aja yang dipakai sama Dede. Jadi nggak pakai shampoo sendiri atau sabun sendiri. Kenapa aku pakai Cetaphil? Karena aku ngerasa awal-awal Dede lahir itu kan pasti sensitif banget. Jadi aku agak rentan, agak takut aja sih kalau misalkan pilih brand yang emang banyak bahan kimianya. Kalau Cetaphil ini kan dia udah ada juga keterangan pH seimbang dan lain-lain. Jadi cenderung lebih aman. Wanginya juga nggak terlalu ini sih nyolok gitu. Jadi dia lebih kepada kandungannya yang diutamain. Jadi aku sementara pakai Cetaphil dulu. Tapi untuk ke depan masih belum tahu lagi, bisa jadi nanti akan compare untuk merek lain. Terus ini yang untuk sabunnya. Kemudian aku langsung masuk ke per skincare-nya ya. Jadi nanti kalau misalkan udah mandi, rencananya nanti kan kita kasih minyak telon nih. Lah aku pilih minyak telonnya dari Doodle. Ini terkenal banget sih di kalangan ibu-ibu ya. Jadi dia tuh wanginya wangi green tea. Emang aku rasain wangi banget sih, enak gitu wanginya. Semoga cocok juga ya. Tapi ini banyak banget jenis yang lain, ada merek-merek yang lain, tapi aku pilih yang ini. Terus minyak telon udah, aku juga siapin untuk baby oilnya. Nih jaga-jaga kalau misalkan habis mandi dia butuh aku masas sedikit gitu ya. Aku pilih dari Mustela. Ini wanginya calming banget, aku suka. Jadi aku sengaja pilih baby oil yang bukan wangi yang kayak baby oil pada umumnya gitu. Jadi biar ngerelaksin dia juga. Aku pilih dari Mustela. Terus selanjutnya aku juga ada siapin untuk calming wrap cream atau telon krimnya gitu. Jadi ini untuk koliknya dia. Kalau misalkan nanti jaga-jaga aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dia nanti tiba-tiba kembung atau apa dan belum bisa pup, jadi aku akan pakai ini. Ini katanya emang review-review yang lain ini ampuh banget sih untuk bikin dia jadi nggak kolik kayak gitu. Nah ini aku pilih dari Bars. Emang sih harganya emang agak selangit banget ya bun, cuman dari review-reviewnya emang dia nggak ada yang bisa gantiin untuk merek lain yang seampuh itu gitu untuk ngilangin kembung atau koliknya dia gitu. Jadi aku akan ini pakai mungkin sebagai obat gitu ya, jadi biar dia aman gitu untuk pupinya. Terus aku juga siapin untuk hair lotionnya dari Trope BB. Ini juga terkenal banget sih, katanya ini cepet numbuhin rambut. Cuman apapun klaimnya, aku sih pilih yang emang juga komposisinya juga aman gitu ya, dari Trope BB. Terus selanjutnya untuk diaper rash atau untuk kulit yang merah gitu-gitu di pantat atau misalkan di mukanya dia atau di badan, aku coba pakai Lucas Papau. Ini reviewannya itu bener-bener multifungsi banget. Jadi aku emang sengaja pilih yang multifungsi dulu gitu sebelum nanti kalau emang aku lihat cek ombak lah, kalau misalkan nanti Dede nggak cocok sama Lucas Papau ya bisa jadi aku akan ambil brand lain gitu. Terus untuk ini Lucas Papau untuk kulit-kulit yang sensitif ya, maksudnya kayak misalkan dia nanti akan merah atau apa, tapi semoga sih enggak gitu. Lanjut aku untuk kolonnya ada dari Sweet Sal. Ini bayi banget sih baunya, makanya aku suka, aku jadinya nyoba yang ini. Sama ada juga aku siapin bedak, karena emang sekarang kan udah nggak diperbolehkan ya atau nggak disarankan dokter untuk pakai bedak yang tabur gitu, karena kan bisa ganggu pernafasannya dia. Jadi aku pilih bedak padatnya Pigeon kayak bedak biasa, cuman dia lebih nggak pakai debu atau nggak pakai
bubuknya itu nggak terlalu banyak gitu loh, jadi aman buat pernafasan dia. Ini aku pilih dari Pigeon. Terus satu lagi yang nggak kalah penting itu adalah aku juga siapin termometer. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, aku bisa cek suhunya dia pakai termometer. Ini penting sih menurut aku, karena kita nggak bisa ngecek suhu dari tangan aja gitu. Terus yang terakhir, ini aku juga siapin cotton bud, jaga-jaga kalau misalkan ini nanti ada perlu-perlunya lah, entar di hidung, telinga, atau bersihin apapun dari dia gitu. Sama ini iseng aja sih, mainan aja buat sensoriknya dia. Ini juga aku iseng aja gitu. Terus udah itu aja mungkin serangkaian perlengkapan persiapan untuk dedek atau bayi baru lahir. Semoga membantu dan semoga kalian gak kebingungan lagi ya untuk mempersiapkan perlengkapan kebutuhan bayi baru lahir kalian, terutama ibu-ibu baru di luar sana. Oke, sampai jumpa di konten yang lainnya, semoga bermanfaat. Dadah.